Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya as-sadiqin al muttaqin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa jannibna ma la yanfa'una warzuqna al-amal bi kulli ma 'allamtana waj'alna min ibadikal mu'minin as-sadiqin as-sadiqin al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita semuanya hingga kita dipermudah olehnya untuk bisa berkumpul di salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardhu salat subuh berjamaah, kemudian menyambungnya dengan upaya talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu, mengadakan tanasuh dan tawasi bil haqqi was sabri. Semoga langkah kita menuju tempat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengannya Allah berkenan untuk mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari takdir-takdir yang buruk, dan berkenan pula kiranya Allah untuk membimbing kita kepada jalan yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa hingga kita wafat dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih pada pilar yang ketiga dari usulus salasah, bahkan di awal-awalnya, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita telah berbicara di beberapa kali pertemuan tentang baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan kita sudah menyebutkan sedikit banyak dari sejarah beliau. Namun tentunya pembahasan ini tidak akan selesai dari menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan hal-hal terkait dengan beliau SAW. Secara umum beliau adalah Nabi Allah dan utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, seluruh jin dan seluruh manusia hingga nanti hari kiamat. Dan dahulu di awal dakwahnya beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berterus terang dan keluar dan berterus terang dengan dakwah Islamiyah dan dengan seruan tauhid setelah 3 tahun pertama selama 10 tahun di Makkah. Lalu karena sebab itu Allah mentakdirkan atas Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang ada di Makkah untuk terkena cobaan-cobaan, dan tentunya cobaan-cobaan itu dan ujian-ujian itu bukan tanpa sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa memaklumi dan semua kita bisa memahami. Karena apa yang menimpa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah dakwah terang-terangan di Makkah, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua orang dengan bertauhid dan melarang semua orang dari syirik. Akibatnya haluan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi dasar fikir, sudah menjadi kefahaman, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi jalan hidup orang-orang Quraisy secara umum dan orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang musyrik secara umum yang ada di seantero Jazirah Arab. Ketika betul-betul sudah menabrak
inti pokok keyakinan mereka, akhirnya terjadi permusuhan yang luar biasa atas baginda Nabi Muhammad SAW dan siapapun yang mengikuti serta mendukung Nabi kita Muhammad SAW. Akibatnya kaum muslimin sangat-sangat tertindas pada waktu itu dengan jumlah yang minim sedikit dan dengan keadaan yang tidak memadai. Banyak di antara mereka miskin, fakir, bahkan di antara mereka tidak mempunyai ada orang-orang yang tidak mempunyai kerabat tinggal di Makkah, meskipun sebagian mereka tidak mempunyai kerabat, tapi mempunyai kecukupan dan kelebihan pada hal-hal duniawiyah, ya. Seperti Suhaib ar-Rumi umpamanya, dikatakan bahwasanya ibunya yang dari Mekah sedangkan ayahnya dari tempat yang lain atau sebaliknya. Beliau dijuluki sebagai Ar-Rumi karena memang tinggalnya dulu di negeri Rumiah, tinggalnya dulu di Eropa, ya. Kemudian setelah dewasa beranjak beliau kembali ke Mekah, lalu tinggal di Mekah, akhirnya menjadi saudagar yang kaya raya. Nyaris tidak ada siapa yang dekat dengan beliau dari kerabat-kerabatnya waktu itu, dan beliau dijauhkan oleh orang banyak. Maksudnya tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi beliau orang yang kaya, menjadi sosok seorang yang dibesarkan oleh negeri Mekah dan mau tidak mau masuk dalam hitungan tokoh dari tokoh-tokoh Makkah, ya. Akhirnya terangkat derajatnya beliau. Meskipun seperti itu, beliau juga tertindas dalam praktek menjalankan Islam, menegakkan tauhid pada dirinya sendiri, menjalankan aturan syariat yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi jumlah yang tidak sedikit juga tergolong dari hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak ada siapa-siapanya di Makkah, tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, tidak ada siapa-siapa di Makkah, tinggal sebatang kara. Nah, yang seperti ini tekanan sangat lebih kuat atas mereka di awal-awal Islam, padahal semua tahu bahwasanya mereka itu fondasi awalnya Islam, fondasi awal Islam. Maka hikmah yang terbesar bisa kita ambil bahwasanya siapapun yang menjalankan syariat Islam ini dengan kuat, dengan konsisten di suatu lingkungan yang tidak Islami, akibatnya akan menghadapi tekanan-tekanan yang signifikan pada dirinya dalam praktek menjalankan Islam itu sendiri. Tuntutan Islam atas setiap muslim agar bertauhid, tuntutan Islam atas setiap muslim agar menjalankan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak diterima dari kita hanya pernyataan iman saja. Karena dalam ayat Al-Quran pun kita juga mendapati berkali-kali dan berulang-ulang sebutan amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Memang gandengannya iman itu adalah amal saleh. Kalau cuma pernyataan iman minus amal saleh, itu sampai kiamat nggak akan ada harganya. Apalagi praktek amal tanpa iman, itu namanya bukan amal soleh. Sholat tanpa didasari iman namanya senam. Puasa tanpa didasari iman namanya diet, ya, diet ya. Untuk menguruskan badan. Zakat tanpa didasari dengan keimanan namanya baksos. Iya, baksos, iya, nggak ada bedanya. Makanya harus ada keimanan untuk memastikan amal itu akan menjadi sahih, akan menjadi sholih. Satu, dasarnya adalah keimanan, dan kedua harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah maupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh kurang dari aturan itu meskipun sejengkal, dan tidak boleh ditambah-tambahi dari aturan yang ada meskipun sejengkal. Seperti apa saja aturan ibadah yang harus kita laksanakan, yaitu yang harus kita laksanakan.
Kalau dikurangi merusak, kalau ditambahi bid'ah. Kalau ditambahi jadi ibadah yang hukumnya bid'ah dan muhdatsah, tambahan baru yang diadakan di dalam praktek ibadah. Dan itu nggak boleh. Ada apa kok ibadah ditambah-tambahi? Ada apa kok caranya dimodifikasi? Setiap orang yang berani menambah-nambahi, begitu juga mengurang-urangi praktek ibadah. Syariah minus hudud, syariah minus jihad, syariah minus apalagi, pokoknya begitu-gitu, dikurang-kurangi ke sana ke sini dan dimodifikasi, dan syariah yang disesuaikan. Syariah sesuai dengan Nusantara, syariah Nusantara. Syariah sesuai dengan Afrika, syariah Afrika, ya. Syariah sesuai dengan Eropa, syariah Eropa. Akhirnya nanti ada agama Islam macam-macam. Islam Asia, Islam Eropa, Islam India, Islam Amerika. Rusak. Islam itu dimanapun, kapanpun tetap satu, aturannya sama, syariatnya sama, utuh, tidak boleh untuk dikurangi suatu apapun, ditambahi juga begitu, akan merusak ibadah itu sendiri. Salat subuh cukup 2 rakaat, jangan mentang-mentang bangun tidur kemudian ditambahi jadi 10 rakaat, salah. Salat zuhur meskipun capek tetap ping 4, Pak. Salat isya meskipun ngantuk juga harus 4 rakaat, jangan sampai kemudian dikurangi hanya 1 rakaat. Mengurangi salah, merusak. Menambah-nambahi juga salah. Bahkan setiap orang yang berani merubah aturan syariat Islam dari apa adanya, baik dengan ditambahi maupun dikurangi, alias memodifikasi dan merubah Islam dari tatanan aslinya yang diturunkan oleh Allah maupun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pelakunya telah menuduh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung bahwasanya Allah salah dalam menetapkan aturan itu. Pelakunya betul-betul telah menuduh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga salah dalam menetapkan aturan tersebut, sehingga harus dirubah, harus disesuaikan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu termasuk dosa yang paling besar. Termasuk dosa yang paling besar. Sama sekali tidak ada yang berhak untuk merubah aturan syariat yang sudah ada. Siapapun orangnya, mau habib, mau kiai, jangankan cuman gus, ya, apalagi ustadz, sama sekali tidak ada yang boleh merubah aturan din kita yang sudah baku. Siapapun berani merubah, maka dia telah menuduh Allah dan dia telah menuduh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dosanya kayak apa, Pak? Dosanya itu sebesar apa? Menuduh orang pandai, menuduh orang pintar, menuduh orang yang berpendidikan, kemudian mereka mengadakan penelitian-penelitian, kemudian meletakkan suatu meletakkan suatu atau mereka mengadakan sesuatu yang baru, baik ajaran, faham, faedah, formula atau apa saja ya, setelah mengadakan riset dan benar dan kuat hasilnya, itu pun salah, nggak boleh. Kita main tuduh, oh ini salah, ini orangnya ini kurang, ini koreksi. Begitu juga dengan aturan yang diadakan oleh orang-orang yang pandai-pandai, faham-faham semuanya secara kolektif, mereka bermusyawarah, setelah itu mendapatkan satu titik pilihan yang kuat. Nggak bisa untuk kita sembarangan tuduh mereka bahwasanya pilihan mereka itu salah, apalagi yang menciptakan jagat raya. Begitu juga dengan siapa yang diutus oleh Allah sang pencipta jagat raya untuk mengatur syariat, kok tiba-tiba dirubah. Wah tidak, ini nggak bisa untuk negara yang seperti ini, nggak bisa untuk daerah yang seperti ini, nggak bisa untuk kampung yang seperti ini dan desa seperti ini, nggak bisa untuk masyarakat yang seperti ini, harus diganti dan harus dirubah. Kelakuan dan perbuatan yang seperti ini adalah bid'ah ataupun muhdatsah, upaya memperbarui sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Masalah dalam aturan syariat itu ada ketetapan khusus yang bisa disesuaikan, diatur oleh ahli ilmu. Lain cerita. Kalau itu mengada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya, telah dipelajari oleh mereka.
Mereka yang paham maka mereka berijtihad. Yang boleh ijtihad kalangan ulama yang dikenal sebagai alim, bukan yang diangkat oleh YouTube jadi alim. YouTube nggak bisa benarkan si fulan jadi alim, apalagi Mbah Google nggak bisa. Apalagi Google-nya dijadikan alim, nggak bisa. Sinau kok saka Google, belajar Islam dari Google, nanti dia akan jadi salah satu dari dua pilihan. Kalau nggak Islamnya ngelantur ngawur, kemudian dia gampang-gampang pakai Islam. Yang kedua dia bakal jadi ekstremis dalam praktek menjalankan Islamnya. Nggak bisa untuk dijadikan acuan. Tetapi ahlul ilmi pilihan Allah, ahlul ilmi yang dikenal dengan ilmunya, konsisten dengan ilmu itu dalam praktek beramal dengan aturan syariat seperti apa adanya, disaksikan oleh banyak orang. Semua orang tahu siapa dia dan kapasitas ilmiahnya, baru orang-orang yang seperti ini bisa berijtihad, diperbolehkan untuk berijtihad. Mereka itu disebut oleh Nabi SAW sebagai pewaris para nabi. Mereka lah yang punya hak untuk berijtihad. Baik, jadi Islam harus dijalankan apa adanya, tidak boleh untuk dirubah sekecil apapun dari aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gara-gara menjalankan aturan syariat Islam yang seperti ini, akibatnya kaum muslimin di Mekah ditekan habis-habisan. Lah setelah ditekan habis-habisan sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi pelecehan yang luar biasa, sampai terjadi hal-hal yang sulit bagi kaum muslimin untuk mereka tetap dengan berpegang teguh dengan syariatnya, konsisten. Dan dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung, ada yang diazab, ada yang dibunuh, ada yang ditekan, ada yang pokoknya dipersulit dalam praktek menjalankan Islam di Mekah. Baru kemudian terbuka pintu hijrah. Dulu sudah saya sebut ya, hadis Nabi SAW yang sangat populer. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat cobaan hidupnya itu adalah para nabi. Lalu yang semisal, lalu yang semisal, lalu yang semisal. Tentunya semisal nabi itu bukan nabi, yaitu para ulama yang derajatnya tinggi. Derajatnya sangat tinggi. Berikutnya siapa yang menjadi kader-kader mereka? Berikutnya siapa lagi yang menjadi kader-kader dan pengikut para ulama tersebut? Konsisten dalam berpegang teguh dengan ajaran syariat Islam, menjalankan Islam seperti apa adanya. Itu semakin berat cobaan hidupnya. Paling tinggi itu para nabi. Loh, kenapa para nabi kok harus sulit? Bukankah mereka orang-orang pilihan Allah? Bukankah mereka kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka inilah orang-orang yang terbaik, kok malah dalam praktek menjalankan syariat Islamnya sulit? Agar supaya solid, kesulitan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan suatu karakter yang kokoh dalam diri mereka dengan Islam itu sendiri, dan mereka jadi solid dengan berislam, menjadi orang yang aktif dan kuat dan kokoh dalam berpegang teguh dengan syariatnya. Coba kalau kita Islamnya begini-begini saja, katakan seperti yang di Indonesia sama yang lain. Alhamdulillah ya, tapi ini nikmat nih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap bisa menjalankan syariat meskipun semampunya di sini. Ini nikmat luar biasa. Ada teman kenalan dari Palestina. Pergi ke suatu tempat. Beliau pergi ke suatu tempat untuk berdakwah di sana, diajak oleh suatu yayasan untuk amal soleh Palestina. Kemudian beliau di sana diajak untuk sholat hajat. Jadi beliau dakwah, setelah dakwah dan mengenalkan tentang Palestina dan keadaan Palestina sekarang. Setelah itu kemudian beliau sebelum sholat isya itu diajak sholat hajat. Diajak sholat hajat atau setelah sholat isya diajak sholat hajat. Lalu dia bertanya, hajat apa? Hajat apa? Ya. Maksudnya beliau dibandingkan dengan Palestina. Niki enek hajat opo? Aman, tentram, baik-baik saja. Bukan aman, tentram, baik-baik saja dengan hal-hal yang ada di dalam ya, tapi
apa yang ada di luar, aman, tentram, baik-baik saja, tidak ada masalah. Dibanding loh ya dengan Gaza, dibanding dengan Palestina secara umum, ya bingung. Saya harus sholat hajat apa kalau di sini? Subhanallah, keluarga saya tinggal kesulitan untuk makan. Keluarga saya tinggal sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Saya bisa keluar dari Gaza dari sejak sekian bulan yang lalu dan berada di Indonesia. Berada di Indonesia sini. Makan, minum, apa semuanya dijamin. Tempat tinggal saya juga dijamin. Sedangkan keluarga saya sendiri katanya. Bahkan kakaknya atau adiknya ada yang terbunuh, dan dari keluarga juga ada sekian yang terbunuh. Yang lain-lainnya semua diusir sana, diusir sini, pindah sana, ngungsi sini. Saya di sini aman, tentram, dan kaum muslimin di sini juga seperti ini. Lah hajat apa katanya? Hajat apa? Sudahlah, jalankan faridoh yang ada, jalankan sunnah yang jelas, beres. Setelah itu silahkan kerja, silahkan usaha. Kelebihannya kalau memang Anda mau untuk memberikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di sana, kirim, sudah beres. Kirim, nggak perlu untuk ngarah ke sana dan ngarah ke sini. Jadi alhamdulillah, kalau dibanding dengan yang lain, kita itu sekarang dalam posisi mengenyam nikmat yang luar biasa. Ini harus disadari dan harus diakui. Meskipun jangan kemudian kita lalai. Hati-hati, air tenang itu di dalamnya ada boyonya, ada macam-macamnya. Hati-hati, waspada. Tetapi apa yang sekarang sedang kita enyam dibanding dengan kaum muslimin yang ada di tempat-tempat yang lain, itu sesuatu yang nggak bisa untuk terkiaskan. Wallahu taala alam. Begitu juga dengan keislaman kita di sini. Semestinya kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kita ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya, ini Nusantara maupun yang lain, di mana tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada kesulitan-kesulitan dalam praktek menjalankan sebagian dari aturan-aturan syariat Islam, bahkan dari pokok-pokok aturan Islam ini sudah karunia yang besar. Tapi jangan merasa cukup dengan sholat, jangan merasa cukup dengan puasa Ramadan, jangan merasa cukup dengan kajian-kajian ilmiah yang ada seperti ini. Ini bagian dari bagian ajaran din kita. Di sana masih ada beberapa aturan-aturan syariat Islam yang harus kita laksanakan. Gak bisa, ya kita perjuangkan. Ya kita perjuangkan. Karena menghidup kita itu tujuannya untuk itu. Jangan kemudian salah orientasi dalam hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku saja, atau untuk beribadah kepadaku saja. Dan bisanya kita beribadah ya dengan menjalankan aturan syariat din. Nanti kalau kita menjalankan aturan syariat din dan agama ini secara utuh, lah di sana akan ada cobaan-cobaan. Menjalankan syariat Islam kok adem ayem, ojo ngimpi. Sebelum adanya khilafah Islamiyah, sebelum adanya daulah Islamiyah yang terjamin di dalamnya syariat ajaran agama kita berjalan 100%, jangan katakan kemudian kita akan aman dan akan nyaman dengan menjalankan din kita. Gak bisa. Wajar kalau kita kena cobaan-cobaan, tetapi bukan artinya kemudian kita menantang cobaan itu. Tidak. Sama sekali kita tidak butuh dengan tantangan-tantangan cobaan. Cuma kita takut kalau nantinya menghadap Allah, lalu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi amanah Allah atas kita. Nih ayat yang kemarin sudah kita baca bersama, kita kaji bersama di sebulan ya, sudah sebulan yang lalu ya. Karena yang lalu saya libur mungkin, tak libur. Makanya perasaan kok jauh sekali. Ya, kita sudah membahas surat An-Nisa ayat 97 dan 90 sampai 99 dan surat Al-Ankabut ya. Kalau nggak salah ya. Yang intinya secara umum, bila mana kita menjalankan syariat Islam di suatu daerah, di suatu negeri, meskipun itu negeri kita sendiri, kemudian kita di situ sangat tertekan sehingga kita tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban-kewajiban din kita, ya kita wajib untuk berjuang. Nggak mampu,
Sedangkan di sana ada negeri-negeri lain di mana kita terjamin di negeri itu untuk kita bisa melaksanakan syariat Islam. Kita mampu untuk hijrah, maka kewajiban kita dari saat itu untuk kita hijrah meninggalkan tempat kita menuju ke negeri tersebut agar supaya kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Kalau tidak nggak bisa. Makanya ada pilihan, dua pilihan Pak, Bu, ya. Kita punya dua pilihan di Indonesia. Kita mau tetap di Indonesia boleh, tapi berjuang mati-matian agar supaya tujuan kejadian kita dalam wujud kita di Indonesia ini, di negeri ini, di bumi ini terwujud, yaitu mengabdi kepada Allah. Kalau tidak, amanah itu kita sia-siakan dari Allah dan kita bakal menghadap kepada Allah dengan tanggung jawab yang sangat berat. Kenapa? Hidup tetapi kemudian ibadah kita terabaikan meskipun di kampung halaman kita sendiri, nggak boleh. Maka kalau mau hidup di sini, ya ayo kita juangkan, kita perjuangkan syariat Islam ini agar supaya berjalan 100% di sini. Caranya bagaimana? Monggo silahkan anda orang yang pandai-pandai, orang yang paham-paham, atau kita memilih dari ahli ilmi, dari kalangan ulama-ulama kita yang masih ada sekian banyaknya di negeri kita ini, lalu kita mengikuti beliau. Kita mengikuti beliau dalam langkah-langkah beliau untuk perjuangan tersebut. Dan itu bukan salah, di negeri kita itu bukan salah. Semua orang di sini di Indonesia itu dijamin untuk dia menjalankan ajaran agamanya sendiri, dijamin. Dan apalagi negeri ini adalah negeri mayoritas Islam. Aman kita berislam di sini tuh mestinya harus aman, maksudnya harus baik gitu ya. Meskipun dari tuntutan-tuntutan ajaran Islam itu ada perkara-perkara yang mungkin ya sebagian orang tak terima dengan itu. Tetapi ya yang musyrik, yang kafir nggak akan terima di beberapa aturan-aturan syariat Islam yang ada. Dia nggak akan mampu untuk menerima. Padahal apabila syariat itu dijalankan apa adanya, segala problematika kehidupan dari mulai perorangan sampai urusan negara akan teratasi. Dan itu bukan cuman dongeng, bukan cuman cerita, tetapi betul-betul sudah terjadi. Ya. Makanya ini pilihan opsi yang pertama. Kalau memang kita mau netep di sini, ya berarti kita harus memperjuangkan syariat Islam agar supaya bisa berjalan utuh. Karena itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala atas kita dalam hidup kita, dan Allah menciptakan kita hanya untuk itu. Kalau nggak bisa di sini, sebelum ada yang ziarah kepada kita, namanya Israil. Sebelum kita kedatangan ajal kita dan kedatangan malaikat tersebut, nggak mau berjuang, nggak mampu berjuang, ada negeri-negeri dan tempat-tempat di mana kita bila pergi ke negeri tersebut bisa menjalankan aturan syariat Islam, maka kewajiban kita harus hijrah ke negeri itu. Dengan teks firman Allah Subhanahu wa taala nih ya saya sebutkan, surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 dan surat Al-Ankabut ayat 56 dan surat Al-Ankabut ayat 56. Silahkan nanti untuk dikaji sendiri. Teksnya jelas sekali, nasnya jelas sekali. Bumi Allah ini luas. Bahkan Allah menyebut, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku wahai hamba-hambaku, ya ibadi alladzina amanu, yang beriman kepadaku, wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ketahuilah apa? Sesungguhnya bumiku itu luas, bumiku itu luas, maka hendaknya kalian mengabdi hanya kepadaku. Kalau nggak bisa di sini, pindahlah, pindah. Nggak bisa di Solo, nggak bisa di Karanganyar, ya pindah sana kemana? Ke Aceh umpamanya. Kalau boleh di sana, pindah ke Aceh ditolak sama orang-orang di Aceh, ya, susah ini, nggak bisa di sini negara ini, kita pindah ke negara yang lain. Pindah ke negara yang lain sekarang masih belum mudah, ya sudah, tetap di sini. Mengajarkan dengan praktek beramal, ya jangan megang mikrofon, jangan duduk di sini.
Mampunya duduk di sini, ya jangan naik-naik ke apa namanya itu, ke kursi-kursi yang lebih tinggi. Mampunya cuman berdakwah dengan doa dan lain sebagainya, ya jangan kemudian ngangkat senjata. Ya iyalah, wong belum mampu itu kemudian memaksakan itu, akhirnya yang terjadi rusak semuanya, acur semuanya. Menang tidak, acur iya. Mudah tidak, susah iya, malah. Mending kalau yang susah si fulan dan si alan. Si fulan dan si alan ini yang berbuat, yang susah kita semua. Kenapa? Salah caranya. Dan di antara sebab salah cara itu adalah memaksakan diri. Memaksakan diri. Orang tidak tahu dirinya sendiri, tidak tahu kadar dirinya sendiri, kemudian dia berbuat. Baik. Ala kulli hal, kita diperintahkan untuk berjuang sebatas kemampuan kita untuk kita mengabdi kepada Allah. Opsinya hanya dua. Mampu kita mau tinggal di negeri kita, maka kewajiban kita untuk berjuang. Kalau tidak mau di sini, maka firman Allah kepada kita agar supaya kita siyahah, pindah, pergi. Kalau dalam istilah syar'i namanya hijrah. Namanya hijrah. Dan hijrah tetapi milih ke tempat yang di mana di sana dia bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, lupa ya. Hijrah kok ke Amerika. Hijrah kok ke mana? Inggris. Hijrah kok ke Perancis. Hijrah kok ke mana namanya ini? Australia. Apalagi hijrahnya ke Israel, negara Israel. Nah, itu bagus itu. Jadi antek itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu bukan hijrah. Namanya melaku-melaku, beda. Mungkin nggak didasari dengan iman tadi. Mungkin tadi nggak didasari dengan iman, pergi iya tapi nggak didasari dengan iman. Akhirnya bukan jadi hijrah, malah jadinya melaku-melaku. Ya, siyahah. Nggak bisa. Kembali. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Nabi yang menjadi asasnya Islam sampai nanti hari kiamat, fondasi dan dasarnya Islam yang paling kuat, yaitu generasi yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, dan mereka adalah pilihan-pilihan Allah untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lebih baik kita yang akan dipilih, tapi yang lebih baik bagi Nabi itu mereka, dan yang paling cocok juga mereka. Akhirnya mereka lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak berhak mereka untuk dicela oleh siapapun. Kalau sampai berani ada yang mencela sahabat Nabi, tanyain aja, kamu lebih baik atau lebih jelek daripada para sahabat itu? Kalau dia ngaku lebih baik, ini sudah. Itu kucing-kucing di sini pun tahu kalau dia itu memang salah kaprah. Ciptaan yang paling enteng, nggak usah pakai berpikir itu sudah paham. Andai kata kita di sini lebih baik daripada mereka, niscaya kita yang jadi sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi adalah pilihan-pilihan Allah. Mereka fondasi awal Islam, sehingga Islam itu bisa mekar, berkembang, kuat, jadi sampai ke seantero alam yang ada. Baik, mereka ketika menjalankan Islam di awal-awalnya itu terkena cobaan-cobaan yang sangat berat sekali, sehingga mereka terpaksa harus hijrah. Bayangkan Pak, termasuk yang hijrah itu adalah Utsman bin Affan sama istrinya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang hijrah itu diantaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang hijrah fulan dan fulan dan fulan itu bukan cuman orang-orang biasa. Di Mekahnya mereka juga punya nasib bagian menjadi tokoh. Bukan orang-orang yang ringan, apalagi orang-orang yang lemah di Mekah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka hijrah. Maka mereka hijrah yang pertama dan perdana menuju Habasyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melihat kaum muslimin lemah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang penguasa, raja yang tidak terzolimi seorang pun di bawah kekuasaannya. Silahkan kalian pergi ke sana untuk menyelamatkan din kalian. Ini raja ini punya karakter baik, apa? Nggak mau dan nggak kenal zalim. Siapa dia?
Ashamah. Dia adalah Ashamah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau masuk dari golongan tabi'in. Karena masuk Islam di zaman Nabi, tetapi nggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari kalangan tabi'in levelnya tertinggi, dan dari sahabat belum masuk dalam hitungan kategori sahabat, mindi hampir sampai kepada level sahabat, tetapi nggak bisa masuk level sahabat karena beliau belum bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Makanya mendapat julukan tertinggi dari tabi'in, namanya mukhadrim atau mukhadram. Agak sulit ya, mukhadrim, yaitu siapapun yang masuk Islam di zaman Nabi tetapi belum bertemu dengan Nabi dengan sebab apapun juga. Mau dibilang sahabat nggak mungkin, mau dibilang tabi'in tapi levelnya yang paling tinggi karena hidup di zamannya sahabat, bahkan di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau ini yang menikahkan Romlah binti Abi Sufyan, dan Romlah ini termasuk salah satu yang hijrah, dan termasuk yang hijrah juga Abu Salamah, saudara sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang akhirnya menjadi Ummul Mukminin. Rasulullah Ashamah menikahkan Romlah binti Abi Sufyan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menikahkan dan yang memberikan sodak, yang memberikan mahar. Lah Romlah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin, atau Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin, dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi mahar Raja Ashamah, ataupun yang dikenal dengan julukan Habash, sampai lupa ya. Raja Habasyah. Apa namanya, Pak? Najasyi. Astagfirullah. An-Najasyi. Jadi yang di Mekah julukannya Najasyi. Di Mesir Muqawqis sama Fir'aun, itu secara umum sekarang sudah masuk Mesir ya. Kemudian di Yaman namanya Tuba, Tuba itu penguasa dan raja Slaven. Di Indonesia namanya presiden. Namanya presiden. Ramlah dinikahkan dengan Rasulullah SAW, diberi mahar oleh Raja Ashamah. Kira-kira loh seperti apa maharnya? Makanya tidak ada mahar dari istri-istri Nabi yang diberikan oleh Nabi kepada beliau lebih mahal dan lebih tinggi daripada Ramlah, berlipat-lipat daripada maharnya yang lain. Radhiyallahu taala anha wa anhunna ajma'in, ya, jami'an. Baik, kembali. Jadi Ashamah ini merupakan Najasyi waktu itu di negeri Habasyah. Kalau sekarang ya Ethiopia dan sekitarnya, tapi dulu lebih luas daripada sebatas Ethiopia, ya. Najasyi waktu itu masuk Islam, sedangkan beliau belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi sebelum itu, sebelum masuk Islam, Najasyi memang sangat dikenal berpegang teguh dengan ajaran agamanya Nasraniyah waktu itu. Beriman kepada Allah, menyembah Allah, tetapi bersama dengan itu masih memegang ajaran agama Nasraniyah yang awal. Dia percaya kalau Isa alaihissalam itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam juga utusannya Allah Subhanahu wa taala, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya beliau yakin bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia akan membawa dampak-dampak baik pada sang pelaku ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah pahala. Kenapa? Dengan ajaran syariat, ajaran agama yang telah beliau peluk, yaitu syariat Nasraniyah, Kristen kalau di sini, ya. Beliau beragama dengan ajaran Kristen dulu, tetapi kelihatannya wallahu alam nggak menyembah Isa alaihissalam. Baik, akibatnya
beliau mengharamkan atas dirinya untuk menzalimi siapapun dan menjadi populer, viral. Apa? Najasyi yang namanya Ashamah tidak kenal zalim. Mudah-mudahan yang ada sekarang dari Najasyinya Indonesia juga nggak kenal zalim. Allahumma amin. Aminnya kurang semangat. Mudah-mudahan penguasanya kita nggak zalim, mudah-mudahan. Allahumma amin. Mudah-mudahan sampai rekamannya. Baik, itu dikenal tidak zalim. Akhirnya Rasulullah SAW merekomendasikan baik kaum muslimin di negeri seberang sana, yaitu negeri Habasyah, dari negeri Afrika, daerah Afrika, benua Afrika, ada seorang penguasa yang tidak terzolimi seorang pun di bawah kekuasaan orang tersebut. Pergilah kalian ke sana untuk berhijrah. Akhirnya pergilah rombongan yang pertama ke sana, lalu diterima oleh Najasyi. Lalu pergi berikutnya sampai ada kumpulan kaum muslimin yang punya komunitas tinggal di sana, dan betul di sana mereka bisa menjalankan ajaran syariat Islam dengan baik, tapi tentunya waktu itu syariat Islam belum komplit. Seadanya mereka menjalankannya dengan baik di sana. Terjamin, bukan kayak demokrasi-demokrasinan kayak begini ini, bukan. Aman, nyaman, tentram, tidak ada yang mengganggu mereka, dan mereka tidak pula mengganggu orang lain dalam praktek menjalankan agamanya. Mereka enggak zalim dan mereka enggak terzalimi, dan itu dijamin oleh Ashamah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sampai kemudian Quraisy mendengar, dapat info valid lewat intelijennya, apa? Bahwa di sana ada kumpulan orang yang sudah hilang dari Makkah. Nengen tim lagu nih, wah berita intelijen ada jalurnya ke sana. Lu kemana? Ke laut. Neng laut lu kemana? Empu, pokoknya nyebrang ke arah mana? Ke sana. Dirunut sampai dapat informasi, oh mereka tinggal di negerinya Ashamah. Baik, Quraisy mengutus utusan, dua orang yang dikenal sangat kuat untuk melobi penguasa-penguasa, di antaranya Amr bin al-As, ya. Dikirim mereka berdua, tujuannya untuk melobi Ashamah agar tidak lagi memberikan suaka politik kayak pasar kebo. Agar supaya nggak diberikan suaka politik, udah dicabut. Itu jaminannya kepada mereka agar supaya mereka tidak boleh untuk tinggal di negerinya. Terus kemana? Ya diusir, suruh pulang atau suruh pergi ke tempat yang lain. Pokoknya tidak boleh tinggal di sini lagi. Akhirnya mereka berdua ini datang dengan membawa biasa apa yang perlu untuk dibawa, oleh-oleh, sogoan-sogoan dan lain sebagainya. Bertemu mereka dengan Habasyi, di situ di lobi. Wahai Habasyi, di sini di negeri Anda telah ada kumpulan orang yang mereka mengambil suaka di sini dan hidup tenang, aman. Mereka itu dari negeri kami. Mereka anak-anak nakal di negeri kami. Mereka ganggu kami. Mereka tidak baik dalam praktek berkeyakinan, berfaham dan beragama. Kemudian mereka melarikan diri, lalu pergi ke negeri sini di bawah kekuasaan Anda. Berkenanlah kiranya sang raja, ini setelah diberikan oleh-olehnya sama hadiah-hadiahnya semua diberikan kepada Najasyi. Berkenanlah kiranya sang raja untuk mengembalikan mereka ke negeri mereka, agar supaya mereka ini nggak nakal terus gitu loh. Kembalikan ke negeri kami agar supaya kami mengadakan praktek, maksudnya memperbaiki keadaan orang ini dalam pahamnya, dalam pokoknya kita buat agar supaya mereka itu nggak radikal gitu loh Pak. Namanya deradikalisasi. Kembalikan ke sana. Nanti sampai di negeri kami akan kami beresi agar supaya nggak keras begini, nggak salah begini, nggak ngelantur dalam praktek beragamanya. Sudah kembalikan. Tapi kemudian namanya Najasyi nggak kenal zalim,
Tak mudah beliau untuk memberikan begitu saja. Ditanyakan, betulkah? Betul. Siapa mereka? Orangnya gini-gini. Bagaimana mereka di sini? Baik-baik saja. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak buat onar, nggak buat onar. Ya sudahlah. Akhirnya berdua ini kembali tidak mendapatkan apa yang dimaui. Tetapi Amr bin Al-As mengatakan, saya tidak mau untuk meninggalkan negeri ini sampai saya berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang hijrah ini tadi, yang minggat dari negeri kita ini. Nah, pokoknya saya tidak mau untuk kembali. Ayo kita balik lagi, bertemu dengan Ashamah. Lalu mau apa kamu katanya? Saya pokoknya mau berkata dengan suatu kata-kata yang sangat kuat buat dia. Dia kan orang yang solid dalam beragama. Dia kan orang yang berpegang teguhnya dalam agamanya sangat kuat. Ada sesuatu yang membahayakan dia dari mereka ini. Maka harus saya sampaikan kepada Ashamah agar supaya menjadi perhitungan yang kuat. Apa itu? Terus pokoknya saya mau kembali. Akhirnya besoknya kembali lagi. Bukannya malah kembali ke Mekah, tapi kembali lagi minta bertemu dengan Ashamah. Lalu setelah bertemu dengan Ashamah, dia mengatakan, Amr bin Al-As mengatakan kepada Ashamah radhiyallahu ta'ala anhuma, orang-orang ini wahai Ashamah, wahai sang raja, mengatakan bahwasannya Isa itu bukan Tuhan. Orang-orang ini mengatakan dan meyakini bahwasanya Isa itu bukan Tuhan, sedangkan Anda menyembah Allah dan menyembah Ruh Kudus dan menyembah Isa. Orang-orang ini menyelisihi pokok ajaran keyakinan Anda. Apa Anda nggak takut kalau kemudian nanti mereka itu menyebarkan paham-paham yang seperti ini dan mengatakan bahwasanya Isa itu bukan Tuhan? Itu bahaya, nanti bisa merusak segalanya dari Anda. Akhirnya terus beliau justru malah memanggil, apa iya, apa bener, kita panggil, dipanggil. Kemudian beliau meminta utusan dari kumpulan kaum muslimin yang datang, maju satu orang agar supaya menerangkan kepada saya. Baik, yang maju adalah Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, Ashamah bertanya beberapa pertanyaan kepada Ja'far, dijawab oleh Ja'far seperti apa adanya dalam aturan syariat Islam. Kemudian setelah itu tentunya termasuk yang ditanya, kalian menyembah siapa? Allah. Siapa yang datang, yang diutus oleh siapa yang datang di negeri kalian yang kalian ikuti ajaran ini? Beliau adalah Muhammad SAW. Siapa beliau? Adalah utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami, membawa ajaran-ajaran syariat yang begini. Sebagian dari ajaran syariat Islam itu diterangkan kepada Najasyi oleh Ja'far, dan yang disebut oleh Ja'far itu betul-betul menyenangkan Najasyi. Wah, ini bagus ajarannya, memerintahkan dengan keadilan, memerintahkan untuk sholat, puasa, atau melaksanakan perintah-perintah ibadah-ibadah yang baik. Kemudian dalam hal muamalah harus jujur, tidak boleh zalim secara umum, ya, harus silaturahmi, ya, berbuat baik kepada orang tua, dan pokoknya aturan-aturan syariat ajaran yang luar biasa baik dan sama dengan apa yang ada dalam aturan Nasraniyah, ajaran Nasraniyah. Lalu beliau bertanya beberapa hal tentang aturan syariat Islam terkait dengan Isa. Siapa Isa alaihissalam? Rasulnya Allah, utusannya Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yakin bahwasanya beliau adalah nabi dari nabi-nabi Allah dan rasul dari rasul-rasul Allah. Apakah Anda mempunyai dan hafal sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi kalian, yaitu Muhammad SAW, atau kepada Nabi Muhammad SAW? Ini sudah mulai cenderung nih artinya Najasyi. Apakah Anda mempunyai beberapa ayat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad? Oh iya. Lalu beliau membacakan awal-awal surat Maryam sampai kepada akhir kisahnya Nabi Isa alaihissalam, sejarah kelahirannya Nabi Isa dari umminya Maryam radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Begitu selesai menyebut surat Maryam, beliau dan sekitar, maksudnya beberapa ayatnya dari surat Maryam, beliau dan sekitar
sekitarnya beliau yang hadir-hadir dari para ulama-ulamanya Yahudi, ulama-ulamanya Nasrani, uskup-uskup dan sebagainya, itu menangis terseduh-seduh, menangis terseduh-seduh. Ini di hadapannya Amr bin Al-As. Kok ini malah nih? Kok jadi kisruh ini kan? Dan Ashamah pada waktu itu memegang kalau bahasa Jawanya itu cutek, ya cutek ya. Jadi batang ranting pohon yang kecil begitu, yang agak pendek. Sambil mendengar beliau sambil mengetuk-ngetukkan begini. Ini Raja Ashamah, penguasa negeri yang sedemikian besarnya, bersama beliau uskup-uskup dan orang-orang kedekatannya. Ja'far membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Tuhannya kepada Muhammad SAW. Kok mereka nangis-nangis? Kok mereka ini nangis-nangis terkait dengan Isa alaihissalam? Kok malah nangis? Ada apa ini dengan mereka? Kata Ashamah, demi Allah, apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah datang dari sumber yang sama dan dari miskat. Miskat itu suatu apa ya? Dari tempat untuk meletakkan lampu sentil kalau orang-orang dulu itu ya. Dari tembok itu kan ada yang dilubangin seperti itu ya. Ada tembok yang dilubangin, kemudian diletakkan tempat untuk meletakkan lampu sentil ya, untuk meletakkan lampu pelita, lampu api dia. Apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam betul-betul bersumber dari sumber yang sama, dari sumber yang sama. Itu semuanya tidak jauh dari dari cutik yang saya pegang ini. Maksudnya tidak berbeda apa yang telah diturunkan oleh Allah dari apa kepada Nabi Isa, dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, meskipun hanya sepandang cutik ini, meskipun hanya sepanjang ranting yang saya pegang, dan ranting yang waktu itu pendek. Maksudnya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya sama persis dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa. Sama sekali tidak ada bedanya. Sudah, kalian saya jamin untuk tinggal di negeri kami. Silahkan kalian berbuat apapun saja yang kalian mau. Kalian adalah suyum. Suyum itu jaminan-jaminan orang-orang di bawah, yang hidup di bawah jaminan kami secara langsung. Wah, bayangkan Pak Presnya memberikan jaminan langsung kepada Ja'far bin Abi Thalib dan semua kaum muslimin yang pada waktu itu hijrah di Habasyah untuk tinggal di sana dan menjalankan ajaran syariatnya semaunya, dijamin aman, tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa mengganggu Anda. Kan seolah-olah mengatakan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang pada waktu itu menghadap Najasyi untuk memulangkan mereka dan menarik mereka, seolah-olah mengatakan enggak tahu. Mulai. Serasa ngudek-ngudek ini. Kenapa? Iki sedulurku, ente yang jadi musuhku kalau itu macam-macam. Ini saudara-saudara saya, sedangkan Anda akan jadi musuh saya kalau sampai Anda macam-macam di sini. Gregeli dan kembali beliau pulang. Putus asa, sudah habis-habisan. Padahal Amr bin Al-As sangat dikenal jenius. Di zaman jahiliyah sampai setelah masuk Islam. Masuk Islam itu cuma berapa bulan masuk Islam, dilantik oleh Nabi untuk menjadi panglima perang di dalam sebuah peperangan. Beliau langsung dilantik, diangkat oleh Nabi SAW. Kamu aja yang jadi panglima, pimpinan kumpulan para mujahidin yang untuk berperang ini pergi ke negeri tertentu. Sana silahkan berjihad. Pimpinan kalian semuanya ya Amr bin Al-As. Beliau baru masuk Islam. Baru masuk Islam beberapa bulan. Karena memang orangnya cerdik sekali. Orangnya cerdas, pandai. Radhiyallahu taala anhu ardahu. Pada waktu itu beliau sudah putus asa, tidak mampu lagi, akhirnya kembali ke Makkah. Sampai ke Makkah ditanyai, bawa apa kalian? Nggak bisa apa? Mereka terjamin oleh Najasyi untuk mereka menjalankan agamanya di sana, akan tenang dan akan aman.
nggak ada seorang pun yang kan bisa menggubris mereka, mengusik mereka, karena mereka langsung di bawah jaminan keamanannya Najasyi radhiyallahu taala anhu wa ardha. Nah, beginilah kisah hijrahnya angkatan pertama hijrah di dalam Islam, yaitu para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Mereka tinggal di Habasyah sampai bertahun-tahun. Setelah sekian lamanya kemudian mereka mendengarkan informasi bahwasannya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Gara-gara adanya gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Najm di hadapan sekumpulan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ini orang Quraisy loh Pak, orang Quraisy musyrik pada waktu itu. Rasulullah membaca surat An-Najm sampai kepada ayat sujudnya, lalu Rasulullah SAW sujud, dan beberapa orang-orang Quraisy yang pada waktu itu, ini musyrik semuanya nih, beberapa orang Quraisy yang pada waktu itu mendengarkan surat An-Najm yang dibaca oleh Nabi SAW secara refleks ikut sujud dari faham apa yang dibaca oleh Nabi SAW, dari fahamnya apa yang dibaca oleh Nabi kepada mereka dalam surat An-Najm itu. Nanti waktunya sudah mepet, kalau waktunya cukup nanti insya Allah kita bacakan. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang beberapa hal kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa hal lain terkait dengan ajaran syariat din Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah mereka mau untuk bersujud? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Dalam ayat sajadah itu Rasulullah SAW sujud. Begitu Rasulullah sujud, tiba-tiba orang-orang Quraisy ikut sujud. Begitu mereka sujud, sadar, loh saya ini ngapain kok ikut sujud? Saya ini ngapain kok ikut sujud? Dan berita waktu itu cepat untuk menyebar, karena memang tersebar lewat mulut ke mulut. Akhirnya nyebar ke sana ke sini. Informasinya viral sampai ke Habasyah. Apa informasinya? Bahwasannya orang-orang Mekah sudah masuk ke Islam, taat kepada Rasulullah, mau membuka hatinya, dan sudah mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka salah sujud gara-gara mendengar surat An-Najm. Padahal kaum muslimin hari ini yang dengar surat An-Najm seakeh-akehnya. Sedangkan apa yang ada dalam surat An-Najm hanya sedikit yang faham. Dari yang faham, yang mampu untuk dari yang faham, yang mengerti artinya cuma sedikit, dari yang mengerti artinya yang faham cuma sedikit, dari yang faham yang keyakinannya kuat juga sangat sedikit. Sehingga bisa mendorong diri mereka untuk berbuat seperti apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam surat An-Najm maupun di dalam surat-surat yang lain. Ini Quraisy sekali dengar tok surat An-Najm itu tiba-tiba refleks mereka sujud karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, padahal mereka musyrik. Dan sesuatu yang paling dianggap aib dan berat bagi mereka itu untuk meletakkan dahi di mana? Di tanah untuk sujud. Makanya Abu Thalib itu sampai mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu ardahu, saya tidak mampu untuk meletakkan kening saya lebih rendah, maaf, dari bokong saya. Saya tidak mampu untuk meletakkan kening saya di suatu tempat lebih rendah daripada bokong saya. Maksudnya dalam posisi sujud begini ini saya nggak bisa, nggak mampu. Ya sudah, ya karena memang Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan hidayah kepada beliau. Allah mengharamkan hidayah itu kepada beliau. Akhirnya sampai meninggal tidak mampu untuk masuk Islam dan tidak mampu untuk mengikuti syariatnya Nabi, meskipun beliau memuji-muji agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang paling baik, dan memerintah Ali untuk masuk ke dalam Islam, dan Ja'far bin Abi Thalib juga masuk Islam. Beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian, tetapi tidak mampu untuk mengikuti ajaran agamanya Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, ini sekilas dari kisah hijrah yang pertama, sampai mereka mendengarkan, maaf tadi kita nyebut bahwasanya mereka mendengarkan informasi dari Mekah bahwasanya orang
Kelihatannya kita akan membaca saja apa yang bisa kita baca, sebagian akan kita terangkan karena sebagian besar sudah tersebut di dalam kajian-kajian kita yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah itu semuanya. Allahumma amin. Semoga Allah ridha kepada kita, berkenan untuk menjadikan ilmu dan kajian kita ini bermanfaat bagi kita semuanya, berkenan untuk memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan kita semuanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang muslih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kita di atas jalur keislaman, mewafatkan kita di atas jalur keimanan dengan husnul khatimah, menjauhkan dari kita takdir-takdir yang buruk. Dan begitu juga kepada kaum muslimin seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat takdir-takdir buruk yang terjadi atas mereka, terkhusus saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan kaum muslimin yang ada di Suriah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah mereka dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan dan mengkaruniakan kepada kaum muslimin kegembiraan dunianya dengan kemampuan kita melaksanakan syariat Islam ini dengan baik, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk menjalankan Islam ini dengan sempurna sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin kita Bapak Ibu kajian akan jenderal untuk kita nanti